Semua yang di air kalau naik dia ke darat bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya mengaku. Ini kalau tak dibacakan berdosa. Ini serius nih, diketik, di print. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami, hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir. Jangan bilang rentenir. Rentenir terlalu keren. Lintah darat. Semua yang di air kalau naik dia ke darat bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya mengaku. Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Karena kalau itu tidak kami lakukan, sulit kami untuk jualan. Untuk ini nampaknya bukan bertanya tapi menawar. Maka bedanya rentenir pula. Bedanya lintah darat dengan syariat Islam itu letaknya di mana? Lintah darat tidak mau tahu, mau rugi mau untung, yang penting kau bayar bunganya. Dililitnya kita, lama-lama habislah harta kita, lama-lama nyawa kita naik, kumat darah tinggi, jantung koroner mendadak mati. Mati dalam keadaan berhutang di sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini insyaallah. Adapun jual beli dengan kredit tapi akadnya barang dengan uang, maka hukumnya boleh. Misalnya Pak Ketua Masjid mau jual sepeda motor ke saya. Ustadz Somad, mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustadz. Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta, Ustadz cicil lah 10 bulan, sebulannya 1 juta. Boleh apa tak boleh? Gimana detailnya Pak Ustadz? Silakan buka handphone, tulis di Google Somad Maroko, Google, tulis di situ SOMADMOROCCO, Somad Maroko. Maroko, bukan merokok. Maroko, tempat saya kuliah dulu. Somad Maroko, tulis setelah spasi kredit. Kredit, enter. Dapat tulisan. Somad Maroko kredit. Dah, tengok di baris bawah. Jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya. Tak ada keberatan berarti boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Beli sepeda motor sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta. Boleh. Meskipun harga kredit lebih mahal dari kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat untung. Penjual mendapat manfaat tambahan harga. Sedangkan si pembeli mendapat manfaat tambahan waktu tempo. Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari bahwa seorang muslim membeli budak namanya Barirah, di kreditnya selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ada. Jadi yang tak boleh itu pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta, haram. Adapun uang dengan barang, maka tidak apa-apa. Itulah bedanya lintah darat dengan bank syariah. Di bank syariah akadnya adalah saya mau beli mobil. Duit tak ada, maka saya datang ke bank. Lalu bank kemudian membelikan mobil itu. Apakah akadnya itu dengan cara dia beli mobil lalu dia jual mobil, akadnya mobil dengan uang, atau dibeli taukil, atau akadnya kafalah. Jadi akadnya macam-macam.
Orang tak mengerti karena di fikih masjid sibuk dengan fikih toharoh, air suci mensucikan. Asik dibahas masalah khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah darah bisul, darah jerawat, darah wiladah, darah nifas, darah haid, darah nyamuk, macam-macam. Padahal muamalat ekonomi Islam ini penting. Jadi kesimpulannya, kalau dengan interaksi bank syariah, insya Allah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi dengan rentenir, dengan meminjamkan uang, bank berjalan berkeliling, riba menjerat leher, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang manusia ini menjadi makhluk yang konsumtif. Zaman dulu orang cukup punya sepatu cukup, sekarang punya sepatu mesti mahal. Zaman dulu orang punya jam cukup, sekarang jamnya mesti bermerek mahal. Padahal jam mahal sama jam murah kalau sudah habis baterai sama, mati juga. Dulu orang asal pakai baju cukup, sekarang orang pakai baju outfit dia mesti berdiri, mahal, style, gaya hidup naik gara-gara kehidupan yang konsumtif dengan medsos dan lain sebagainya. Maka iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas, merasa cukup dengan pembagian Allah sehingga engkau menjadi orang yang berkecukupan. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan hati kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Orang kalau sudah dicukupkan hartanya, dicukupkan makannya, tapi sibuk mencari yang haram, sesungguhnya itu hukuman. Hukuman bukan dalam bentuk penyakit, tapi hukuman dalam bentuk hawa nafsu yang tak pernah kering, yang tak pernah cukup. Makanya di antara doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Sudah tahu riba, sudah tahu haram, dikerjakannya juga tak ada manfaat ilmu. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan aku hati yang tak takut pada Allah. Sudah dikatakan haram, nanti bangkitnya macam orang kerasukan setan, doa tak dikabulkan Allah, darah dagingnya tempat api neraka, tak ada takutnya. Wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena hawa nafsu. Kenapa hawa nafsunya tak bisa terkendali? Karena tak ada rasa takut. Kenapa tak takut sama Allah? Karena ilmunya tak bermanfaat. Empat ini saling berkait. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Apa tanda ilmu bermanfaat? Hati takut. Apa tanda hati takut? Nafsu terkendali. Apa tanda nafsu terkendali? Doa terkabulkan. Empat-empatnya kita diselamatkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.